Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rosida dengan NIM 8604225354 dari UPBJJ UT Padang, asal Pasaman Barat. Di sini saya akan menampilkan video praktik IPA di SD tentang zat dalam makanan. Selamat menyaksikan semuanya. Zat dalam makanan. Makanan adalah salah satu bagian penting bagi kehidupan manusia untuk mendapatkan energi untuk melakukan aktivitas. Zat dalam makanan sangat dibutuhkan oleh tubuh sebagai penyusun untuk menumbuhkan dan memperbaiki jaringan dalam tubuh. Zat makanan terbagi menjadi dua, yaitu zat makanan makro dan zat makanan mikro. Zat makanan makro yaitu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian zat makanan mikro terdiri dari mineral dan vitamin. Baiklah, pertama-tama kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu pena dan kertas, kemudian piring, dan bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama-tama kita menulis kandungan yang terdapat pada makanan yang akan kita buat, yaitu vitamin, protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian kita potong kertas menjadi 4 bagian sesuai dengan kandungan zat yang terdapat dalam makanan. Setelah kita potong, kita masukkan ke atas piring sesuai dengan 4 piring yang kita buat, yaitu karbohidrat, lemak, vitamin, dan protein. Kemudian kita ambil bahan makanan sesuai dengan zat yang dikandungnya, yaitu kita mulai dari karbohidrat. Karbohidrat yaitu ada nasi, ada ubi singkong, ada kentang, dan ada jagung. Ini adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya yaitu bahan makanan yang mengandung protein, yaitu dimulai dari tempe, tahu, telur, dan ikan nila. Makanan yang mengandung protein. Kemudian selanjutnya bahan makanan yang mengandung lemak, yaitu ada santan, ada biskuit, ada permen coklat, ada kerupuk, dan ada susu Indomilk. Ini bahan makanan yang mengandung lemak. Selanjutnya bahan makanan yang mengandung vitamin dimulai dari pepaya, jeruk, tomat, apel, buah pir, buah naga, dan semangka. Ini bahan makanan yang mengandung vitamin. Pengelompokan sayuran. Sayuran adalah tanaman yang dimanfaatkan sebagai sayur yang mengandung kadar air tinggi untuk yang dikonsumsi baik secara langsung ataupun diolah terlebih dahulu. Berbagai macam jenis sayuran dapat kita jumpai di pasar tradisional maupun supermarket. Pengelompokan sayuran berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama sayuran berdasarkan jenis tumbuh, jenis daun, kemudian sayuran berdasarkan jenis buah, sayuran berdasarkan jenis umbi, kemudian sayuran berdasarkan jenis kacang-kacangan, kemudian sayuran berdasarkan jenis. Selanjutnya yaitu materi tentang pengelompokan jenis sayuran berdasarkan jenisnya. Yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu kertas, pena, kemudian piring, kemudian berbagai macam jenis sayuran. Yang pertama-tama kita lakukan adalah menulis untuk memberi label pada setiap piring dengan menulis berbagai macam jenis sayuran berdasarkan jenisnya. Pertama sayuran berbentuk daun, kemudian sayuran umbi, kemudian sayuran kacang-kacangan, sayuran buah, dan sayuran tunas. Kemudian kita potong kertas sesuai dengan jenis sayurannya. Setelah kita potong, kita letakkan pada piring sesuai dengan label masing-masing. Sayuran buah, sayuran kacang-kacangan, sayuran tunas, sayuran daun, dan sayuran umbi. Pertama-tama kita susun sayuran sesuai dengan jenisnya, yaitu sayuran daun, yaitu berdasarkan bahan-bahan yang kita punya. Pertama ada sayur sawi, kemudian ada daun bawang, ada daun seledri,
ada daun singkong, ada daun bayam, ada daun kangkung. Ini adalah jenis sayur-sayuran berdasarkan jenis daun. Kemudian selanjutnya jenis sayuran berdasarkan buah, yaitu ada jagung, ada pare, ada timun, ada terong, ada tomat, labu siam, kemudian cabai rawit. Ini jenis sayuran berdasarkan jenis buah. Kemudian selanjutnya sayuran berdasarkan jenis kacang, yaitu ada kacang buncis dan kacang panjang. Kemudian sayuran berdasarkan jenis umbi, yaitu ada wortel, ada kentang, ada bawang merah dan bawang putih. Kemudian selanjutnya sayuran berdasarkan jenis tunas, yaitu ada toge. Kemudian 4 sehat 5 sempurna adalah pola menu yang dibutuhkan oleh tubuh apabila dikonsumsi menjadi seimbang dan dapat memberikan manfaat bagi tubuh. Contoh dari 4 sehat 5 sempurna dari masakan yang kita buat sehari-hari, seperti nasi goreng. Nasi goreng terdapat berbagai macam zat kandungan yang terdapat dalam nasi goreng, yaitu dimulai dari nasi, yaitu terdapat karbohidrat, dari protein terdapat dari telur dan ayam, kemudian lemak dari minyak goreng, kemudian timun, tomat, cabai, dan lain-lain sebagai vitamin. Selanjutnya yaitu uji karbohidrat. Kita akan melakukan praktikum tentang uji karbohidrat pada makanan. Yang pertama-tama kita lakukan adalah menyiapkan bahan dan alat, yaitu pena dan kertas. Kemudian bahan-bahan yang kita gunakan ada sendok dan betadine. Pertama-tama bahan yang kita gunakan itu ada tahu, ada putih telur, ada kentang, ada apel, ada pisang, ada gula, ada tepung, ada nasi, dan ada biskuit. Kita akan melakukan praktikum. Pertama kita akan teteskan betadine ke semua jenis bahan makanan ini sebanyak 2-3 tetes. Setelah itu kita diamkan sebentar dan kita akan melihat perubahan yang terjadi. Berdasarkan hasil pengamatan, di mana beberapa makanan mengalami perubahan warna setelah ditetes di betadine, dan sebagian lagi ada yang tidak mengalami perubahan sama sekali. Di mana makanan yang tidak mengalami perubahan warna itu ada tahu, ada apel, ada putih telur, kemudian ada margarin. Dan makanan yang lainnya mengalami perubahan warna mulai dari nasi, gula, tepung, biskuit, dan pisang. Mana margarin itu yang awalnya berwarna kuning tetap berwarna kuning setelah ditetesi betadine dan tidak mengalami perubahan. Kemudian ada pisang yang awalnya berwarna kuning sedikit berubah jadi ungu kebiruan. Kemudian apel yang awalnya putih tetap tidak mengalami perubahan. Kemudian biskuit, coklat yang awalnya berwarna coklat berubah menjadi ungu kebiruan. Kemudian nasi yang awalnya putih berubah menjadi biru kehitaman. Kemudian tepung, yang awalnya putih berubah menjadi biru tua. Putih telur tidak mengalami perubahan, yang awalnya putih tetap putih. Kemudian gula pasir atau gula putih berubah sedikit keunguan. Kemudian tahu tidak berubah, yang awalnya putih tetap putih. Kemudian kentang berubah kebiruan, berubah biru kehitaman. Kesimpulan dari kegiatan praktikum ini yaitu bahan makanan yang mengalami perubahan warna terdapat kandungan karbohidrat. Namun apabila tidak mengandung karbohidrat, makanan tersebut tidak berubah warna. Selanjutnya uji lemak yang akan kita lakukan pada berbagai macam bahan makanan. Yang pertama kita siapkan kertas, pena, kemudian kita menyiapkan alat dan bahannya, yaitu ada sendok, ada piring, ada kertas kacang hijau atau kertas coklat, kemudian ada air, ada minyak goreng, ada susu, santan, ubi singkong, ada wortel, margarin, kemiri, seledri, jagung kering, kacang tanah kering, dan pepaya. Melakukan uji lemak yang pertama, kita memotong kertas coklat menjadi 2 bagian.
Kemudian kita beri label minyak dan air. Setelah itu kita taruh pada piring. Kemudian kita ambil minyak sedikit. Kita teteskan pada kertas yang diberi label minyak. Kemudian kita ambil air. Kita teteskan pada kertas yang berlabel air. Setelah itu kita tunggu selama 10 menit. Kita akan melihat perubahan yang akan terjadi. Pertama, kemiri. Kita ambil kemiri, kemudian kita oleskan pada kertas yang sudah diberi label sebanyak 10 kali. Kemudian selanjutnya margarin. Terlebih dahulu kita lelehkan margarinnya, kita masukkan, kita taruh ke dalam sendok. Kemudian selanjutnya kita hidupkan lilin untuk melelehkan margarinnya terlebih dahulu. Setelah meleleh, kita letakkan ke atas kertas yang bertuliskan margarin. Kita tunggu selama 10 menit. Kemudian selanjutnya seledri. Kita ambil daun seledri, kemudian kita gosokkan pada kertas yang sudah diberi label seledri sebanyak 10 kali. Kemudian kita biarkan selama 10 menit. Selanjutnya wortel. Kita potong wortel sedikit. Kemudian kita oleskan pada kertas yang berlabelkan wortel sebanyak 10 kali. Setelah itu, jagung kering. Kita gosokkan ke dalam kertas yang sudah kita beri label jagung kering sebanyak 10 kali. Kita tunggu selama 10 menit untuk melihat perubahan yang akan terjadi. Kemudian singkong. Kita oleskan pada kertas sebanyak 10 kali juga. Kemudian kita tunggu selama 10 menit. Kemudian kacang tanah. Kita oleskan pada kertas sebanyak 10 kali. Kemudian kita tunggu selama 10 menit. Kemudian pepaya. Irisan pepaya, kita oleskan pada kertas. Kita tunggu selama 10 menit. Kemudian santan. Ambil sendok, ambil sedikit santan dan kita masukkan ke dalam kertas sudah diberi label santan. Kemudian kita tunggu selama 10 menit. Kemudian susu. Ambil susu tetes dan kita masukkan ke dalam kertas yang berlabel susu dan kita tunggu selama 10 menit. Setelah 10 menit, jelas terlihat pada kertas minyak, kemiri, margarin, kacang tanah, santan, dan susu. Apabila disenter, maka terlihat meninggalkan bekas dan saat diraba terasa licin. Namun pada air, seledri, wortel, jagung kering, singkong, dan pepaya tidak mengalami perubahan sama sekali. Saat dilakukan pratikum menggunakan bahan ke kertas ini tidak ada perubahan. Hasil yang terjadi. Sekian penampilan video dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hasil yang terjadi.